Perkenalkan, nama saya Muhammad Ar-Rahman dengan NIM 0306 192140. Di sini saya akan membawakan materi tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama, bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konsel. Yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individual. Yang ketiga, bimbingan menekan pada hal yang positif. Yang keempat, bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Yang keenam, bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jureda dengan NIM 0306 192136. Di sini saya akan memaparkan materi bagian A, fungsi bimbingan dan konseling. Adapun yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling berfungsi sebagai pemberi layanan kepada peserta didik agar masing-masing peserta didik dapat berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Adapun fungsi dari bimbingan dan konseling yaitu yang pertama fungsi pemahaman, yang kedua fungsi pencegahan, yang ketiga fungsi pengentasan, dan yang keempat fungsi pemeliharaan dan pengembangan, dan yang kelima adalah fungsi advokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Khaira dengan NIM 0306182105. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai asas-asas bimbingan dan konseling. Menurut Prayetno, asas-asas bimbingan dan konseling itu terbagi 12 bagian, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan, dan yang terakhir asas tuturi handayani. Baiklah, untuk asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini yaitu bimbingan dan konseling itu menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang siswa ataupun klien yang menjadi sasaran dari bimbingan dan konseling. Yang kedua, asas kesukarelaan. Nah, diharapkan bahwa siswa yang mengalami masalah akan dengan sukarela menceritakan atau membawakan masalahnya itu kepada pembimbing atau konselor untuk meminta bimbingan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Jadi, baik siswa maupun konselor itu harus bersifat terbuka. Kenapa? Agar bersedia menerima saran dari luar, agar siswanya ini bersedia menerima saran dari luar. Yang keempat, asas kekinian, yaitu masalah yang ditanggulangi itu adalah masalah yang sedang dirasakan, bukanlah masalah yang terjadi di masa lampau. Jadi konselor itu tidak boleh menunda pemberian bantuan. Yang kelima, asas kemandirian. Asas kemandirian ini pembimbing atau konselor hendaknya menghidupkan kemandirian orang yang akan dibimbing, yaitu siswa. Yang keenam, asas kegiatan. Asas kegiatan ini usaha itu tidak berhasil apabila siswa tidak melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bimbingan. Jadi bimbingan konseling ini diharapkan usahanya itu akan berhasil supaya mencapai tujuan bimbingan. Yang kedelapan, asas kedinamisan, yaitu menghendaki terjadinya perubahan dalam diri individu yang dibimbing, yaitu perubahan akan tingkah laku. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Jadi bimbingan dan konseling akan memadukan berbagai aspek individu yang sedang dibimbing. Yang kesembilan, asas kenormatifan, yaitu usaha bimbingan konseling itu tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dan yang ke-10 itu asas keahlian. Usaha bimbingan konseling itu secara teratur, sistematik, dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Makanya dia mengandung
asas keahlian. Agar apa? Agar layanan yang diberikan itu bisa optimal dan berhasil. Yang ke-11, asas alih tangan. Asas alih tangan ini bahwa seorang konselor yang sedang menggerakkan segenap kemampuannya itu untuk membantu siswa, namun belum terbantu. Nah, maka konselornya ini berhak untuk mengalih tangankan siswa tersebut itu kepada yang lebih ahli. Yang ke-12, asas tuturi handayani. Asas tuturi handayani ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya itu tercipta dalam rangkaian hubungan keseluruhan antara pembimbingnya dan yang dibimbing, antara konselornya dengan si siswa itu. Demikian penjelasan mengenai asas-asas bimbingan dan konseling. Terima kasih.